Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi hari ini saya ajak kita menjumpai pembacaan dari buku Nabi Yeremia pasal 31. Kita akan menjumpai ayat firman Tuhan, yaitu pada ayat yang ke-16 yang berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Puji Tuhan, kita jumpai satu nasihat firman Tuhan kepada bangsa Israel yang pada saat itu mereka berada di pembuangan. Mereka tidak punya masa depan karena mereka ada di negara orang asing dan mereka sebagai tawanan. Mereka bukan hanya kehilangan harta benda, tapi yang jelas mereka kehilangan identitas. Karena mereka tidak punya negara, mereka tidak punya tempat tinggal yang permanen, bahwa mereka orang-orang Yahudi atau orang Israel. Sebab itu firman Tuhan datang kepada mereka bahwa mereka tidak perlu lagi menangis, mereka tidak perlu lagi bersedih, karena Tuhan katakan untuk usaha mereka tidak akan sia-sia, akan ada hasil. Dan itulah yang membahagiakan kehidupan bangsa itu, walaupun mereka ada di dalam pergumulan, perjuangan. Seringkali dalam hidup ini ada banyak air mata menjadi bagian dalam perjalanan iman kita. Ada tangisan karena kehilangan, ada tangisan karena masih harus berjuang, ada tangisan yang harus kita berikan dari doa-doa yang belum terjawab. Dan itulah bagian dari perjalanan kehidupan manusia yang bergumul dan berjuang. Yeremia menulis kepada bangsa Israel dalam kondisi pembuangan. Mereka tidak punya tanah air. Sekali lagi saya katakan, mereka tidak punya harapan untuk masa depan identitas bangsa. Dan dalam keadaan seperti itulah Tuhan menyampaikan penghiburan yang luar biasa, bahwa sudah, tahan tangismu. Tidak perlu lagi engkau menangis. Tahan, tidak perlu menangis, tidak perlu mencucurkan air mata. Sebab ada ganjaran, ada upah, ada hasil untuk usahamu yang engkau perjuangkan. Dan di sini kita menemukan bahwa Tuhan menghargai setiap usaha kita. Dan dalam usaha seperti itu, seringkali kita kehilangan arah karena kita berpikir hanya kitalah yang harus bergumul sendiri, sedangkan Tuhan tidak kelihatan, Tuhan tidak ada. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan ini tidak buta. Dia lihat, dia memperhatikan, bahkan dia menghargai setiap jerih payah yang dilakukan dengan iman dan ketekunan kepada Tuhan. Dan di sini kita menemukan dengan jelas, sebagaimana Daud berkata dalam Mazmur 56, bahwa air mata kita disimpan Tuhan dalam kirbatnya. Karena Tuhan tahu pergumulan, perjuangan kita, tekanan yang kita hadapi.
dia simpan dalam kirbatnya. Karena itu dia harus berkata kepada bangsa itu, stop, tidak perlu lagi menangis. Berhenti dari mencucurkan air mata. Karena akan ada jawaban, akan ada pertolongan, akan ada pemulihan yang nyata bagi bangsa itu. Dan Tuhan katakan mereka akan dikembalikan lagi dari pembuangan. Nah, di sini kita menemukan dengan jelas bahwa pergumulan kita, perjuangan kita di dalam Tuhan karena iman, karena keyakinan kita kepada Dia, maka setiap pergumulan kita akan membuahkan hasil. Dan inilah kebahagiaan kita di tengah sukar sulit, di tengah gelombang dan badai persoalan pencobaan. Kita tetap punya keyakinan bahwa Tuhanlah yang akan membuka jalan buat kita. Tuhanlah yang akan memberi ketenangan bagi kita, karena sudah waktunya air mata kita harus berhenti. Sudah waktunya kita tidak perlu menangis lagi, karena cucuran air mata kita ada hasil yang kita akan tuai dalam pergumulan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Dan inilah yang harus kita ingat, agar dalam perjalanan kehidupan kita jangan ada orang-orang yang berkata santai, gak perlu masalah, gak perlu susah. Harus dimulai dengan air mata, kemudian ada penuaian. Tidak ada orang yang bisa menuai, memperoleh jawaban, memperoleh pertolongan jika dia tidak menabur dengan air mata. Dan itulah prinsip Tuhan untuk kita sebagai orang percaya. Di saat kita memulainya, bergumulnya dengan air mata di dalam iman, keyakinan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat saatnya Tuhan berkata, berhenti untuk menangis. Karena satu saat air matamu akan diganti dengan kesukaan. Inilah yang menjadi keyakinan kita. Inilah yang menjadi kebiasaan kita yang baik di saat kita harus berhadapan dengan berbagai persoalan masalah. Air mata adalah bagian yang tidak akan terpisahkan, karena dari air mata itulah kita akan menuai sukacita. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita tahu tempat yang terbaik, cara yang terbaik untuk memperoleh jawaban dan hasil dari semua jerih lelah kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa air mata kami tidak sia-sia. Akan ada jawaban, ada hasil yang kami akan peroleh di dalamnya. Sebab Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing, maupun pengabdian kepada bangsa dan negara ataupun kepada kemanusiaan. Tuhan tolong mereka, pegang tangan mereka, atur langkah kaki mereka. Di tengah pergumulan, di tengah ujian, tengah rintangan, biarlah mereka tidak segan untuk menabur dengan air mata. Biarlah mereka boleh menghadapinya walaupun dengan air mata. Karena kami percaya air mata akan menghasilkan jawaban yang luar biasa. Karena di balik air mata ada sukacita, ada keberhasilan, ada penuaian yang berlimpah-limpah yang Tuhan sediakan. Sebab itu kami bersyukur untuk janji firman-Mu
Karena air mata kami tidak sia-sia Engkau tampung dalam kirbat-Mu, sehingga Engkau membalasnya dengan sukacita yang Tuhan berikan bagi kehidupan ini. Terima kasih Bapa atas janji firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.